Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ke contoh yang ke-7. Jadi contoh 7 ada graf G seperti ini atau di dalam gambar 5/11. Nah, kalau menurut teorema 2, jadi kita cari si G-nya ya. Si G itu sama dengan kurang dari atau sama dengan 1 plus delta G. Nah, kita butuh mencari delta G-nya. Jadi delta G kita cari dulu. Kita cari derajat per titiknya. DA. DA berarti derajat titik dari A, yaitu 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi yang di A, berarti artinya DA sama dengan 4. Kemudian DP. DP karena ada satu sisi saja maka dia sama dengan 1. Kemudian DC. DC hanya ada satu sisi di situ, berarti 1 juga. DD. DD juga ada 1, berarti 1 karena ada satu sisi berarti DD-nya juga 1. Kemudian DE. DE ada satu sisi di sini, berarti DE-nya juga 1. Nah, dari derajat titik A, B, C, D, E, maka ternyata kita dapatkan yang maksimum adalah 4 di sini, sehingga delta G-nya adalah 4. Jadi kalau kita masukkan ke teorema 2, delta G-nya kita ganti 4, maka si G kurang dari atau sama dengan 1 plus 4, atau si G sama dengan kurang dari atau sama dengan 5. Nah, artinya berarti graf G tadi itu bisa kita warnai dengan menggunakan 5 warna. Jadi berdasarkan bilangan kromatik si G kemarin kan udah dijelaskan bahwa si G adalah bilangan kromatik dari graf G, kurang dari atau sama dengan 5. Maka kita ambil yang maksimal saja, yaitu 5. Maka graf G itu kita bisa warnai dengan 5 warna. Misalnya kita warnai seperti ini ya. Jadi yang A pink, yang B hijau, C ungu, D coklat, E biru, sehingga ada 5 warna di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita 5 warna seperti ini. Nah, tetapi menurut teorema 1, maka dapat diwarnai dengan 2 warna saja. Misalnya ini. Yang A kita warnai pink, kemudian yang B, C, D, E kita warnai hijau. Karena antara B dan C, B dan D, B dan E tidak berhubungan. Demikian juga untuk C dan D, C dan E. Dan juga D sama E, semuanya tidak berhubungan. Maka B, C, D, E kita bisa beri warna yang sama, yaitu hijau. Nah, sekarang kita masuk ke algoritma Weiss and Powell ya. Algoritma ini memberikan cara mewarnai sebuah graf dengan memberikan label titik-titiknya sesuai dengan derajatnya. Jadi langkah pertama melabel titik dengan derajatnya. Label titik V1, V2 sampai Vn sedemikian sehingga derajat V1 lebih besar derajat V2 lebih besar sampai dengan derajatnya Vn. Kita coba langkah 1 dulu. Dari graf ini, misalnya saya beri nama graf H, ya, gambar 5/12. Jadi dari sini sama kita cari derajat titik-titiknya dulu. Langkah yang pertama kita cari DA. DA itu 1, 2, 3. Berarti karena ada 3 sisi yang berhubungan maka DA-nya 3. Kemudian B, 1, 2, 3. 3 juga. Kemudian C, 1, 2. C-nya 2. Kemudian D, 1, 2, 3. Berarti derajat titik D adalah 3. Kemudian E, 1, 2, 3. Berarti derajat titik E adalah 3. Kemudian F, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti derajat titik F adalah 5. Kemudian titik G hanya ada satu sisi, maka DG adalah 1. Nah, setelah ketemu derajat titik-titik, kita ambil yang paling besar dulu. Jadi karena di sini adalah yang paling besar adalah titik F, derajat titiknya, maka F itu kita ganti dengan label, kita beri label V1. Tadi kan langkah pertama adalah kita diberi label
label titik V1, V2, V sampai Vn sedemikian sehingga bahwa derajat dari V1 lebih besar dari derajat V2 sampai dengan derajat Vn. Nah, berarti kita kasih label, ini beda dengan yang di buku labelnya, tapi intinya sama. Jadi F kita beri label V1, kemudian saya urutkan, karena yang setelah 5 derajat yang paling di bawahnya adalah 3. Berarti derajat yang berderajat 3 kita beri label. Ini V2, A V2, B V3, kemudian D V4, E V5. Sudah, sekarang kita cari lagi yang paling di bawahnya 3. Berarti ini ada 2. Berarti diberi label C, diberi label V6. Kemudian di bawahnya 2 ada 1, berarti G diberi label V7. Sehingga kalau kita gambarkan dari setelah pemberian label-label ini, maka kita gambarnya grafnya menjadi seperti ini. Ya. Tadi V1 adalah F, ya. Jadi F ini kita kasih V1. Ini saya beri label V1, F-nya V1. Terus kemudian A itu V2, berarti ini V2. B V3, ini V3. Kemudian C V6. Kemudian D-nya V4. E V5. Kemudian F V1 udah. Kemudian G-nya V7. Nah, sehingga menjadi ini, ya. Jadi ini V1, V2, V3, V6, V2, V3, V6, kemudian 4, 5, ini 4, 5, ini V1. Sehingga jadi ini. Nah, itu langkah yang pertama. Sekarang masuk kita langkah yang kedua. Langkah yang kedua, warnai titik yang belum berwarna. Pertama dari titik-titik belum berwarna yang berdekatan dengan titik itu. Berikan warna yang belum digunakan pada titik belum berwarna yang pertama pada daftar titik itu. Lakukan hal itu pada semua titik dalam daftar secara berurut. Berikan warna baru ini pada setiap titik yang tidak berdekatan dengan setiap titik lain yang telah diberi warna ini. Jadi prosesnya seperti ini, ya. Nah, langkah yang kedua, kita lihat di situ V1 berdekatan dengan titik apa saja. Di sini V1 berdekatan dengan V2, V3, V4, V5, V7. Ada 5 titik yang berdekatan dengan V1. Kemudian V2 ini berarti V1, V3, V5. Kemudian V3, V1, V2, V6. Kemudian V4, V1, V5, V6. Kemudian V5, V1, V2, V4. Kemudian V6, V3, V4. Kemudian V7 hanya dengan V1. Nah, sekarang kita beri warna. Ya, langkah kedua tadi caranya gini. Dari V1 dulu. Kita beri warna V1. Misal kita beri warna ungu. V1 kita beri warna ungu di situ. Nah, terus lihat yang daftar ini. V1 berdekatan dengan V2, V3, V4, V5. Jadi yang V2, V3, V4, V5 jangan diberi warna ungu lagi. Kita lihat yang lain. Dari titik-titik ini mana yang tidak ada V1-nya. Jadi ini kita lihat. Oh, ini ada V1, 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 V1. Nah, ini V6 nggak ada V1. Maka kasih warna V6 dengan warna ungu karena dia tidak berdekatan dengan
V1. Ini berarti warnanya ungu. Itu ya. Sedangkan V7 berdekatan dengan V1, jadi jangan diberi warna ungu. Nah, terus kalau sudah, kita masuk ke langkah yang ketiga. Apakah grabnya telah diwarnai? Jika beberapa titiknya belum diwarna, maka kembali ke langkah yang kedua. Nah, kita kembali lagi ke langkah kedua ya. Jadi, langkah yang ketiga ternyata ada titik-titik lain yang belum diwarnai. Maka kita kembali ke langkah yang kedua, kita beri warna yang V2. V2 diberi warna yang tidak sama tentunya dengan warna ungu, karena V2 berkaitan dengan V1. Misal kita kasih warna hijau. Sekarang kita lihat yang di V2. V2 berdekatan dengan V1, V3, dan V5. Jadi V3 dan V5 itu tidak boleh warna hijau lagi. Nah, sekarang kita cari yang lain yang tidak ada V2-nya. Ini V3 ada V2, V4. Nah, V4 kan tidak berdekatan. Kan karena di sini tidak ada V2 di sini, artinya dia tidak berdekatan dengan V2. Sehingga V4 bisa kita kasih warna hijau. Kemudian lagi V5 ada V2, berarti berdekatan. V6 tadi udah dikasih warna. Terus kemudian V7. Jadi ini saya beri tanda dulu ya. Ini sudah diberi warna. V6 tadi sudah, V4 tadi sudah, sehingga kita nggak usah melihat itu. V7 berdekatannya dengan V1, tidak berdekatan dengan V2, maka V7 bisa hijau juga. Nah, sekarang kita ke lagi. Berarti V2 tadi sudah ya, V2 sudah diberi warna. Sekarang V3. V3 langkahnya sama, kembali lagi ke situ. Jadi beri warna V3 dengan warna yang lain lagi, misal pink ya. Kita beri warna pink V3. Nah, sekarang lihat V3. V3 berdekatan dengan V1, V2, V6. Semuanya udah ini ya. V2 nya sudah, V6 juga udah terwarnai. Nah, sekarang kita lihat yang belum. V5. V5 tidak berdekatan dengan V3 ya. Kan nggak ada di sini, nggak ada V3, berarti artinya V5 bisa diberi warna pink. Ini V5 pink. Nah, sekarang kita lihat lagi yang belum V7. V7 hanya berdekatan V1, berarti tidak berdekatan dengan V3. Maka ini tadi V7 sudah ya, sudah diberi warna hijau tadi ya, yang berarti sudah semuanya. Nah, kalau sudah semuanya, berarti langkah yang keempat, kan kita nggak balik lagi langkah kedua, sehingga langkah keempat yaitu pewarnaan graf telah selesai dilakukan. Itu contoh 8.